Good morning, Primary 6. Today, we're going to learn about a new chapter called Bangun Ruang. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang di semester 2 pada kelas 6 ini. Seperti yang kalian ketahui, kelas 6 ini memiliki banyak tantangan dan kalian akan lebih cepat materinya diberikan karena kalian akan menghadapi ujian sekolah yang lebih awal daripada kelas-kelas lainnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Oke, kelas, seperti yang kita ketahui, bangun ruang ada di bab 4 ya. Untuk hari ini, kita akan belajar menggambar dan menulis ciri-ciri dari bangun ruang tersebut ya, yaitu kubus, balok, prisma, dan tabung. Oke, yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini adalah pensil, penggaris, dan buku tulis atau kertas A4. Ya, ini sangat penting karena nanti kalian akan mengirimkan hasil gambar kalian dan ciri-ciri dari 4 bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menyiapkan alat tulisnya. Bisa di pause dulu untuk sebelum kita memulai pelajaran. Oke, kelas, sudah cukup waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama, lihatkan bangun ruang yang ada di bawah ini. Ya, ini ada kubus. Ya, kubus sering kita lihat sebagai entah itu di kertas box atau sebagai dadu. Terus balok sering kita lihat juga di kardus, lemari ya yang berbentuk balok, atau buku ya biasanya juga berbentuk balok. Nah, kalau prisma sering kita lihat di berbagai tempat ya, atap rumah, kemudian juga ada di bungkus Toblerone, ya itu salah satu contoh prisma. Kemudian ada tabung ya, tabung itu mirip bentuknya seperti gelas-gelas ya. Ya, gelas-gelas itu dasarnya adalah bangun ruang tabung atau ember juga berbentuk tabung. Nah, kalau limas, entah itu limas segitiga atau limas segi 4, itu bisa kita lihat sebagai contoh di piramid ya. Atap rumah juga termasuk sering digunakan untuk sebuah bangun ruang limas. Ya, kerucut itu bisa kita lihat di itu es krim, di kon es krim, atau yang kita sering lihat di jalan ya. Kalau kalian suka perhatikan jalan, suka ada kon-kon atau pada saat kalian olahraga ya, untuk zigzag yang kayak Eko itu, dan bola tentu semuanya tahu ya bola seperti apa bentuknya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke gambar ya, perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang adalah kalau bangun ruang itu memiliki volume ya atau memiliki isi ya. Di dalam sini ya ada isinya ya, bisa diisi air, bisa diisi pasir ya, jadi memiliki volume. Sedangkan bangun datar hanya berupa permukaan datar ya. Sebagai contoh, ini buku adalah balok ya, permukaannya berbentuk persegi panjang ya, tapi untuk isinya ya, nah kalau kita bilang sama isinya maka ini disebut sebagai balok karena memiliki isi atau volume ya. Dulu pernah kita pelajari di kelas 5. Kelas 5 juga kita sudah belajar kubus dan balok ya, cara mencari luas dan volumenya, luas permukaan dan volumenya. Nah, nanti kita juga belajar setelah kita belajar sifat-sifat, jaring-jaring, ya kita akan belajar cara mencari volume dan luas permukaan. Oke, sekarang kita akan menulis cara menggambar kubus. Nah, di sini Seduta akan menunjukkan cara menggambar kubus digitali ya, tapi nanti kalian harus menulisnya dalam bentuk manual ya, tidak boleh digital karena bisa saja copy paste, dan memang ini sebagai salah satu kewajiban kalian bisa menggambar bangun-bangun ruang tersebut.
Oke, kita akan mulai dengan kubus ya. Kubus, step menggambarnya ya. Oke, pertama-tama kita gambar sebuah kotak ya. Kalau step by stepnya, satu ya, tegak lurus ya, siku-siku. Nah, susahnya kalau misalnya kita nggak pakai penggaris, kelihatannya nggak sama ya. Dan kita juga takut nggak sama. Tapi anggapnya sama aja ya. Oke, misalnya ini sama semua, yaitu 2 cm. Oke, ini step pertamanya ya. Semua bagian-bagiannya 2 cm. Nah, kemudian di langkah keduanya, kalian akan membuat diagonal. Ya, sebenarnya ini harusnya 2 cm ke belakang, tapi karena ini kita 3 dimensi, ya, kita akan membuatnya hanya cukup 1,5 ya, atau 1,5 cm. 1,5 cm. Nah, Sir, biar bagus gimana, Sir, caranya? Nah, kalian gunakan busur ya, pakai sudutnya. Sudut yang dibentuk, ya, sudut yang dibentuk kalau mau untuk yang ini kita buat 30 derajat. Ya, tapi ini kayaknya gambar sudutnya nggak 30 derajat ya. Kayak kita buat 45 derajat juga nggak apa-apa. Ya, 45 derajat ya untuk kemiringan dari sudut-sudut ini ya, 45 derajat. Nah, oke, kita copy paste lagi. Ya, ini dilakukan di semua yang sama, 45 derajat. Oke, ini juga 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Oke. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu semuanya 1,5 cm ya. Miringnya sama sih. Coba kita cek. Ya, sama. Kemudian tinggal kita tutup dengan pada langkah berikutnya, ya kita tutup ya. Itu semua 1,5 cm. Nanti kita akan menunjukin cara menggambarnya dengan manual ya. Nah, tinggal kita tutup. 1, 2. Nah, jadilah sebuah kubus ya. Nah, karena ini berbentuk 3 dimensi ya atau memiliki isi, kita bisa memberikan garis putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, tambahannya seperti ini. Persis seperti langkah tadi. Kita buat 1,5 ya, cm yang miring. Nah, ini 1,5 lagi. Bedanya sekarang kita harus putus-putus. Ya, nanti kita putus-putusin yaitu atau dihapus dengan penghapus. Nah, kita hubungkan titik-titik ini. Kelihatan? Nah, kita hapus ya 1, 2. Nah, untuk menunjukkan efek 3 dimensi atau memiliki isi. Nah. Oke, nah inilah kubus. Nah, jadi stepnya gambar sebuah persegi, berikan sudut kemiringan, untuk miringnya 45 derajat, masing-masing 1,5 cm, walaupun kenyataannya mereka sebenarnya sama panjang ya, karena kita memiliki efek 3 dimensi atau semakin ke belakang semakin kecil, jadi kita kecilkan dengan ukuran 1,5 cm di 4 sisi, kemudian ya 3 sisi atau 4 sisi, kemudian ditutup ujung-ujungnya. Jadilah sebuah kubus
Nah, nanti di kubus kalian buatlah tulisan pemberian nama ya. Kubus A di sini, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kalau mau jelas apa itu maksudnya, titiknya ini ya, kita kasih merah-merah. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, ini kita panggil sebagai kubus ABCD titik EF G. Ya, jadi penamaan kubus itu seperti ini. Kubus ABCD EF G. Nah, nanti sebelah kanannya ya kalian akan menulis sifat-sifat ya atau ciri-ciri yang ada di buku Erlangga. Ya, ciri-ciri bisa dilihat. Nah, ciri-cirinya ada di halaman 79. Tinggal kalian tulis ciri-ciri kubus. Ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, itu contoh gambar yang pertama berupa kubus. Harus kecilin lagi gambarnya satu. Oke, kelas, itu cara menggambar kubus. Ya, cukup mudah ya kelas. Langkah yang untuk berikutnya kita langsung aja step by stepnya tanpa terlalu panjang. Oke, serta simpan dulu nih. Kubus sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar step by step balok ya. Oke. Setiap gambar bisa di pause ya kelas. Step by step. Kubusnya sudah. Kita buat step by step. Balok. Oke, sekarang kita step by step balok ya kelas. Balok. Oke. Langkah pertama kita buat persegi panjang. Ya. Persegi panjang. Ini 3 cm. Ini 2 cm. Ya, kelihatan. Step 1. Step 2. Kita membuat miringannya kelas. Kita pakainya 1 cm aja dengan sudut 45 derajat lagi. Ya, seperti biasa. Ini sudutnya 45 derajat ya, gunakan busur. Oke, kelihatan. Kita akan copy paste lagi. Nah, buatlah garis miring ini kali ya kelas. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya di langkah berikutnya. Oke. Kita harus hapus dulu sudutnya. Oke, sekarang hubungkan titik-titiknya. 1,
2, 3, dan 4. Nah, kita sudah selesai ini. Tinggal kita buat efek 3 dimensi ya, atau garis putus-putus. Nah, kalau kalian ngalamin kesulitan, bisa dibelakangin lagi atau di pause ya. Jadi serta mungkin agak cepat dibandingkan yang tadi putus, karena kita sudah tahu langkah-langkahnya ya. Nah, setelah kita hapus, teng tererering, teng teng tererering tererering teng tererering teng tererering. Set panjang putus-putusnya bebas atau enggak? Bebas ya. Tidak terlalu ngaruh, yang penting ada efek putus untuk menunjukkan kayak efek 3 dimensi. Oke, inilah balok ya. Kita kasih nama balok ini M N O P Q R S T ya. M N O P Q R S T. Kita titikin dulu ya biar kelihatan. Nah, M N O P Q R S T. Nah, ini adalah balok M N O P Q R S T. Oke, kelas kelihatan? Ini adalah langkah menggambar balok. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke gambar berikutnya, yaitu gambar prisma ya. Nanti yang cukup susah itu gambar tabung. Berikutnya kita akan gambar prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap sama, entah itu segitiga, segi 4 sembarang, kemudian segi 5, segi 6, dan sisi tegak berbentuk persegi panjang ya. Ini salah satu contoh prisma yang lagi tiduran. Ya, atau ada juga prisma yang seperti ini nih. Bentar, saya ambil dulu gambarnya. Posisinya berdiri. Bentar. Ya. Nah, seperti ini ya. Prismanya memiliki alas dan atap berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya ya, adalah yang menutup ini adalah persegi atau persegi panjang. Itu adalah prisma. Alasnya bisa macam-macam ya, bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Oke, kita akan membuat prisma segitiga terlebih dahulu yang posisinya seperti ini. Oke, kita mulai dengan langkah pertama. Buatlah segitiga ya. Kalau mau yang gampang sama kaki ya. Sama kaki aja. Satu. Ya, kita ambil tengah-tengahnya. Misalnya ini 2 cm. Maka ini misalnya pura-puranya 1 cm-nya ya kelas. Nah, ini juga nanti pura-puranya 2 cm. Karena kita nggak pakai penggaris ya kalau di paint ini. Jadi tidak bisa menunjukkan langsung. Nanti yang manual sudah tunjukin step-stepnya juga. Ternyata miringnya beda ya kelas. Kita kecilin saja. Nah,
Oke, sekarang langkah kedua adalah setelah membuat semuanya ini 2 cm, semua sisinya sama. Nah, langkah berikutnya adalah kalian membuat segitiga yang sama persis, ya. Membuat segitiga yang sama persis di bagian kanan atasnya. Nah, seperti ini. Kanan atasnya ya, buat segitiga sama persis. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal hubungkan ke 6 titik secara yang sejajar ya. 1, 2, 3. Kelihatan ya? Sudah jadi sebuah prisma. Oke, kemudian tinggal kita buat efek 3 dimensi atau efek memiliki isi ya, yaitu dengan membuat garis putus-putus. 2, 3. Ya. Nah, ini ada di belakang atau sebenarnya kalau dari depan tidak terlihat ya secara kasat mata, tapi di belakangnya sebenarnya ada. Nah, jadilah sebuah prisma segitiga. Nah, kita buat prisma segitiga A, B lagi ya. B, 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 C, D, E, Oke, nah ini seperti contoh yang sebelum-sebelumnya adalah prisma segitiga ABC DEF. Prisma segitiga ABC DEF. Ya. Sudah kelihatan? Nah, jadi sudah jadi 3 gambar prisma seperti ini. Oke, kelas, bagaimana cara menggambar balok ya? Nah, menggambar balok nanti kita akan tunjukin setelah ini ya. Oke, sudah selesai digambar. Jangan lupa kasih wilayah kosong di sebelahnya untuk menulis ciri-ciri prisma segitiga yang ini ya di halaman 80. Oke, kelas, kalau sudah selesai, tinggal sekarang sudah tunjukin satu lagi yaitu menggambar yang datar, kayak bangun ruang, tabung. Nah, tabung ini agak susah, tapi bisa juga dibuat ya. Kalau pakai digital sangat mudah. Tapi kalau manual cukup sulit ya, karena harus belajar cara membuat oval. Pada dasarnya, tabung itu alas dan atapnya adalah berbentuk apa kelas? Berbentuk lingkaran ya. Tapi karena seperti tadi sudah bilang, ini adalah gambar 3 dimensi. Nah, yang di belakang terlihat lebih kecil, jadi yang kita gambar itu berbentuk oval ya. Kalau kalian mau mudahnya, kalian bisa pakai cara curang, ya cara cepat. Ya, kita pakai cara cepat aja ya. Saya tunjukin caranya. Pertama, gunakan koin buat lingkaran. Lingkaran 1,
dan lingkaran 2 ya. Oke, sudah. Lingkaran 1 sudah dijiplak. Kemudian buat lingkaran kedua. Nah, tapi ini tabungnya tiduran. Sudah lupa harusnya hitam ya. Hitam. Nah, sudah dengan menggunakan koin, kalian dapat 2 lingkaran seperti ini. Tinggal ujung-ujungnya saja kalian hubungkan. Hanya 2 ujung-ujungnya. Ya. Kemudian kita hapus. Ya, ini sudah memberikan efek tabung. Ya, bisa seperti ini. Salah. Kita dulu. Ingat ya, jiplaknya pakai koin. Terus kita posisi tabung Seduta nggak terlalu suka kelihatan ininya ya, putus-putusnya. Karena kalau pakai koin kurang rapi ya, seperti itu. Ya. Ini adalah tabung. Ya. Kenapa kelihatannya aneh? Karena tidak 3 dimensi ya, kelas. Jadinya terlihatnya seperti ini. Oke, sudah jadi tabung. Nah, kalau mau yang sungguh-sungguh membuat tabungnya yang sifatnya berdiri, kalian tinggal membuatnya seperti ini, kelas. Pertama, buatlah garis horizontal dan garis vertikal. Ya. Posisikan sama persis. Ya. Oke, setelah itu secara manual gambarlah oval dari titik ini ke titik ini ya. 1, 2, 3. Ini nggak akan bisa sangat rapi ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti biasanya kalau Seduta gambar manual, Seduta ulang berkali-kali. Jadi makin lama makin terlihat rapi. Oke. Jadilah oval seperti ini, kelas. Itu kalau kalian semua punya penggaris yang berbentuk oval, tinggal dijiplak juga bisa ya. Oke, nah setelah jadi atakan seperti ini, tinggal kalian copy paste ya. Kalau di digital, kalau manual, buatlah sama persis ya. Seperti ini di bawah. Kemudian gunakan tabung. Sebenarnya saya jadi hapus ya. Nah, biar kelihatan. Ya. Setelah itu kalian kelas hubungkan garis-garis ini. Kemudian setelah selesai, langkah terakhir adalah menghapus yang di belakang dengan memberikan efek 3 dimensi ya, atau putus-putus. Iya. Oke, inilah cara membuat tabung. Oke, kalian tinggal pilih mau pakai cara yang sederhana dengan cara jiplak koin, atau kalian dengan cara membuat oval ya. 2 oval kemudian dihubungkan dengan 2 garis dan jadilah tabung. Okay, that's all class for today. Jadi cara menggambar 4 bangun ruang dimulai dari kubus. Ya, ini yang pertama ya, kubus, balok, prisma, dan tabung. Okay, that's all for today class. 30 menit video cukup lama. Ya, nanti tolong buat gambarnya step by step. Kalau kalian bikin step by step pasti lebih cepat. Oke, jangan lupa pakai penggaris biar rapi. Seduta ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Nanti bisa lihat video satu lagi yang Seduta buat secara manual ya. That's all for today. Thank you class and have a nice day.